Di era teknologi maju ini banyak fenomena yang muncul, ya. Di antaranya adalah semaraknya pembangunan masjid megah, ya. Di mana-mana kita mesti sambut, apalagi menggunakan dana APBN misalnya, ya, daripada digunakan yang nggak puguh, ya, dana APBN ya atau APBD, bikin masjid cakep dengan arsitektur yang sangat megah tuh. Semua mau provinsi buat itu, Pak. Bahkan di luar negeri juga semacam itu, masjid yang sangat megah, ya. Sekalipun mungkin dari sisi jamaah masih belum memadai, tapi minimal sudah ada sarana ibadah, tinggal memakmurkannya. Hanya memang ada fenomena baru, ya, yaitu apa? Masjid yang megah, indah, arsitektur yang cukup artistik itu sekarang jadi tempat wisata, ya. Semacam daerah tujuan wisata. Dan orang berbondong-bondong di mana-mana, Pak. Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, apalagi semua begitu. Orang memanfaatkan kemegahan arsitektur itu untuk foto-foto, selfie-selfiean. Bagus dalam rangka untuk menunjukkan kesolehan. Artinya dia ini kan pengen disebut sebagai orang soleh atau orang solehah. Mana lebih baik kira-kira dia foto di depan masjid atau di depan tempat hiburan? Kan lebih baik di tempat ibadah, ya. Jadi banyak orang foto-foto, selfie itu, Pak, ya. Untuk menunjukkan dia termasuk orang soleh, atau setidaknya ada keinginan untuk menjadi orang soleh. Sama dengan orang pegang tasbih itu, ya. Pegang tasbih itu untuk menunjukkan bahwa dia ingin disebut sebagai orang soleh, ya. Hanya persoalannya saudara-saudara kita nih yang foto-foto selfie di masjid-masjid indah itu tidak didahului dengan pelaksanaan syariat Islam. Apa diantaranya? Ya. Kata Abu Qatadah, Rasul berkata, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rakatain qabla ayyajlisa." Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Jika kalian memasuki sebuah masjid tuh, ya, masuk masjid, maka hendaklah kamu laksanakan sholat 2 rakaat sebelum kau duduk. Hadis sahih, Pak. Jadi kita memang diperintahkan, Pak. Kalau setiap masuk masjid itu, maka kita disuruh sholat 2 rakaat dulu, namanya sholat tahiyatul masjid tuh, sebelum kita duduk. Ya. Kapan waktunya? Kapan aja. Ya. Pokoknya setiap masuk masjid, mau sholat kek, mau ngobrol, mau duduk-duduk, sholat dulu, baru duduk. Ya. Adabnya begitu, Pak. Dan itu sunnah, ya. Sunnah. Pentingnya nih, bahkan sebagian menyatakan wajib sebagian ulama itu. Apa buktinya? Dalam hadis lain, Jabir bin Abdillah meriwayatkan sebuah hadis. Kata Jabir nih, Ja'a Sulaiku Ghatafani yaumal Jum'ah, ya. Wa Rasulullah sallam yahtub fajalasa. Ceritanya hadisnya panjang. Datanglah Sulaik Ghatafan, namanya Sulaik Ghatafan, sahabat Nabi, Pak. Sulaik pada waktu sholat Jumat, ya. Dan Rasul sudah di atas mimbar, ya, sudah khotbah, sudah ceramah tuh. Datang Sulaik, lalu langsung duduk dia, fajalasa. Lalu Rasul berkata, "Ya Sulaik, kum farta' rakatain." Ya. Wahai Sulaik, bangun, berdirilah kamu, laksanakan sholat 2 rakaat. Suruh bangun tuh Sulaik itu. Ya. Lalu Rasulkan lagi, "Idza jaa ahadukum, ya, dakhala al masjid
farka rakatain qabla ayyajlisa fatazawwaj fihima. Jika kamu masuk masjid di sholat, ya, sholat dulu 2 rakaat, jangan duduk dulu, ya. Laksanakan sholat 2 rakaat dan laksanakan dengan nyaman, dengan tenang, gak usah tergesa-gesa. Lihat di sini kemudian para ulama menyimpulkan memang wajib dia bilang sholat tahiyatul masjid ini, ya. Kalau tidak ditambah dengan hadis satu lagi, Abdullah bin Musyir sahabat Nabi waktu kecil, Pak. Artinya dia masih kecil, Rasul udah dewasa. Waktu kecil diusap kepalanya sama Rasul, diudakan. Ya aisyu hadzal gulam qarni. Ya Allah, semoga engkau berikan kebaikan kepada Abdullah bin Musyir ini, usianya 100 tahun. Didoakan sama Nabi, Pak. Betul, 100 tahun baru dia meninggal, Pak. Ya. Di Syam itu dia menjadi orang yang paling tua, paling terakhir meninggal di Syam. Sahabat Nabi itu 100 tahun umurnya karena doa Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Musyir. Kata dia, anna rajulan, ya, dakhala al-masjid, ya, fatakhatta riqaban nas, ya. Ada seorang laki-laki, kata Abdul bin Musyir nih, masuk masjid. Wa Rasulullah SAW yakhutub. Waktu itu Rasul juga udah berkhutbah. Kayak tadi itu ya, udah berkhutbah Rasul. Laki-laki ini dia melangkahi pundak orang-orang yang sedang duduk tuh mendengarkan khutbah tuh. Ya. Terus berkata, ya fulan, ijlis, faqad azaita. Duduk kamu, karena kamu telah menyakitkan orang-orang yang lain. Nah, ada 2 hadis nih, Pak. Yang satu mengharuskan dia berdiri sholat, yang satu suruh duduk. Sama-sama ucapan dari Rasul. Dari 2 hadis yang berbeda nih, maka terbitlah hukum, ya, namanya istinbat hukum. Hukum Islam itu begitu, Pak. Kumpulin hadis semua, tuh, jejarin hadis macam-macam tuh, baru diambil kesimpulan. Kita nggak boleh ngambil satu hadis saja kalau menetapkan hukum. Lah, keluarlah hukum bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Paham ya? Sunnah. Lalu gimana caranya? Caranya adalah setiap masuk masjid jangan duduk dulu, ya, sholat dulu 2 rakaat. Kalau sudah azan bagaimana? Ada ganjaran azan, dengarkan azan, tapi jangan duduk. Kan banyak tuh ya, ada yang dia belum tahu mungkin dia langsung duduk. Azan berkumandang, kita masuk masjid, jangan duduk, dengarkan azan. Ya, selesai itu baru kita sholat tahiyatul masjid atau qabliyah, ya, terserah. Mau 4 rakaat, 2 rakaat tahiyatul masjid disambung lagi dengan qabliyah boleh. Atau di dalam kitab Kasyful Kana boleh digabung. Satu niat, ya, 2 rakaat aja. Niatnya niat tahiyatul masjid dan sholat qabliyah zuhur. Boleh. Ya. Atau mau 2-2, 4 rakaat boleh kalau keburu waktunya. Kalau enggak cukup 2 saja, tapi niatnya double. Nah, teman-teman yang selfie itu saya perhatikan nggak sempet tuh yang namanya sholat tahiyatul masjid itu, Pak. Datang masuk dia langsung foto-foto, langsung foto di dalam kadang-kadang gitu ya. Ini jangan, Pak. Kalau kita boleh ke masjid yang kita banggakan misalnya, datang bawa pakai air wudhu, ya, siap wudhu, datang masuk sholat 2 rakaat, ya, baru selesai baru foto-foto, boleh. Ya, tidak ada larangan. Karena memang di zaman Nabi juga nggak ada foto-foto alat potret itu kan, ya. Apalagi masjid yang nggak megah-megah seperti sekarang. Arsitektur. Kalau Bapak pergi ke Turki kan gitu. Di sana ada masjid As-Sofa itu tidak dijadikan masjid. Dulunya masjid, sekarang jadi museum. Orang foto-foto di situ. Ya. Seteruskan. Bagaimana kalau misalnya sholat Jumat itu, ya. Kemudian azan dikumandangkan. Azan khutbah tuh ya, tunggu azan selesai baru kita sholat tahiyatul masjid Jumatan tuh ya.
Imam kan sudah khatib sudah dia mimbar tuh, kan azan tuh. Assalamualaikum, azan. Tunggu azan, jam duduk dulu. Selesai salat tahiyatul masjid. Bagaimana kalau misalnya khatibnya sudah khutbah yang kedua, bentar lagi mau selesai, kita baru datang nih, ya. Kira-kira gimana kalau saya sholat tahiyatul masjid? Kayaknya nggak akan selesai, nggak akan keburu, ya, keburu sholat Jumat. Nah, kata para ulama masih kasulkana, dia bilang duduk langsung, ya, selesaikan khutbah itu, lalu selesai Jumat, ya, sholat Jumat tuh boleh kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Pak, kalau jadi khatib nih Pak, ya, khatib nih lagi pidato begini, khutbah kedua tuh udah mau selesai, tiba-tiba ada datang jamaah, ya, duduk sop pertama nih, dia sholat tahiyatul masjid tuh Pak. Nih kita jadi khatib nih, materi udah habis, ini ada yang sholat 2 rakaat di depan nih, ya, kita bingung Pak, bahan ceramah udah nggak ada lagi, ya Pak, ya, bahan ceramah udah habis, mau ngomong apa lagi nih? Kalau saya tutup salam, ini terganggu, gitu ya, akan mengganggu. Oleh karena itu, kalau kita mengerti, kalau misalnya sudah khatib sudah yang kedua, ya sudah duduk saja, ya. Nanti selesai sholat Jumat, baru kita laksanakan sholat tahiyatul masjid, boleh. Setelah itu baru ba'diyah. Itu tuntunan Islam Pak. Jadi kalau kita belajar agama jadi ngerti Pak. Bagaimana kalau misalnya di lapang, di gor, ya, memang dia tidak disyariatkan Pak. Kalau kita sholat itu di jalan, ya, kita nggak perlu pakai sholat tahiyatul masjid, ya, sholat id, sholat hujan, istisqa untuk minta hujan itu kan di lapangan tuh, ya, nggak perlu sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau memang di ruangan masjid, ya, Bapak kebagian di ruangan nih, boleh, ya, karena dalam rangka penghormatan masjid. Tapi kalau Bapak di luar sana tuh di jalan nggak perlu. Tapi kalau Bapak kebagian di masjid nih, dalam sholat 2 rakaat boleh nggak? Boleh, ya. Bukan qobliyah id, ya, nggak ada, dia tahiyatul masjid aja. Sekalipun ada dalam sholat id, boleh. Atau ada dalam sholat istisqa, boleh. Jadi saya pesan kepada Bapak sekalian, kalau datang ke masjid di mana saja, ya, masjid itu yang dia makan masjid beda dengan musola sebetulnya. Musola itu kan tempat sholat yang kecil aja. Kalau masjid lah, di sana kudus, masjid, nah, besar dia, maka kita disunahkan, Pak. Sunnah, ya. Lah, melaksanakan sunnah tahiyatul masjid, apakah ada manfaatnya? Ada Pak. Hikmahnya ini kan rumah Allah Pak. Rumah Allah kayak Masjidil Haram, itu kan rumah Allah. Di sana juga sama, kita disunahkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid tuh. Rasul bilang tahiyatul baiti at-tawaf. Salat tahiyatul masjid di Masjidil Haram depan Ka'bah itu dirubah jadi tawaf, ya. Tawaf itu adalah pengganti salat tahiyatul masjid. Tawaf kudum tuh, begitu datang tuh kan, Bapak mau umroh, mau haji tuh mesti tawaf kudum dulu, ya, 7 kali putaran. Itu adalah pengganti daripada sholat tahiyatul masjid. Kenapa kita mesti praktekkan gitu? Hikmahnya apa? Lah itu kan rumah Allah. Ini rumah Allah. Kita datang bertamu, ya, semacam uluk salam. Pengen nggak kita dimuliakan sama Allah? Tamu kan syaratnya apa? Salah satu rukun kalau kita bertamu tuh tuan rumah harus menghormati kita. Yang kita datengin rumah Allah, kita bertamu di rumah Allah, ya. Dengan tata krama mengucapkan salam tadi, sholat tahiyatul masjid, mesti Allah akan memberikan tuh Pak. Wong saya ketemu Pak RT aja, bertamu di rumah Pak RT tuh, ya, dengan assalamualaikum Pak RT, itu keluar tuh minuman segala macam tuh, teh botol keluar, teh manis keluar, teh poci keluar, cuma KR yang nggak keluar. Jadi di rumah Allah pun begitu. Kalau Bapak pengen mendapatkan penghormatan dari Allah, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, gak lama, sebentar aja, 3
3 menit selesai. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita, dan kita diberi kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.